Baru saja beberapa hari yang lalu ketika saya kembali atau pulang liburan dari Pulau Bali menuju rumah saya di negara Swiss, saya dijemput dengan datangnya turun salju. Sehingga di video sebelumnya kalian bisa melihat ya, pekarangan di rumah saya itu memutih dan ditutupi oleh salju. Namun hari ini saljunya sudah hilang ya, seperti yang kalian lihat, karena ada turun hujan dan juga dibarengi dengan suhu udara yang mulai menghangat. Hari ini 5 derajat Celcius. Jadi belum begitu panas ya, cuman kalau untuk musim dingin 5 derajat Celcius itu sudah cukup hangat. Dan juga dibarengi dengan adanya sinar matahari sehingga salju yang turun kemarin itu cepat meleleh. Dan saya pun ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana suasana pedesaan di mana saya tinggal. Suasananya hari ini seperti apa. Beberapa hari yang lalu penuh salju ya, putih, namun hari ini tentu sangat berbeda. Nah, untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Tentu saja antara bulan Maret dan bulan April merupakan bulan perubahan dari musim dingin menuju musim semi. Namun di bulan ini cuaca tidak selalu sama ya, antara tahun kemarin dan tahun sekarang ini pun ada perbedaan. Nah, jadi kalau untuk diprediksi bulan Maret masih ada salju atau bulan April sudah tidak ada salju, itu pun tidak bisa begitu. Kadang-kadang sampai bulan Mei pun saljunya masih ada. Nah, tentunya ini pun tergantung dari ketinggian di mana kita tinggal. Di daerah-daerah yang dataran rendah, tentu saja saljunya sudah mulai menghilang dari beberapa saat yang lalu. Namun di daerah dataran tinggi sampai hari ini pun saljunya masih tebal. Bahkan di saat ini pun saya sudah melihat adanya bunga-bunga yang sudah mulai tumbuh kembali ya. Jadi teman-teman, memang bulan mendatang ya, April adalah menurut saya bulan tercantik di negara Swiss ini, di mana musim semi tiba dan bunga serta pohon-pohon sudah mulai tumbuh kembali. Yang sebelumnya daun-daunnya pada rontok dan tinggal batangnya, di musim semi ini akan tumbuh kembali. Nah, inilah salah satu atau beberapa jenis bunga yang sudah muncul, yang kalau di sini dibilangnya snake glockly yang putih ini. Dan saya akan membawa kalian sedikit berjalan-jalan di halaman rumah saya, di mana kalau pohon cemara itu daunnya akan tetap hijau. Namun seperti yang teman-teman lihat ya, nah ini dia. Kan kelihatannya cuma ranting pohon saja karena daun-daunnya di musim gugur kemarin semua pada rontok. Hari ini sudah kita bisa lihat muncul kembali bunga-bunganya. Wah, saya sangat senang sekali melihatnya. Saya masih akan terus membawa teman-teman berjalan-jalan melewati pekarangan rumah saya, dan akan saya bawa melihat pemukiman penduduk di desa Zuri Oberland di mana tempat saya tinggal ini. Jika kalian mempunyai komen, silahkan ya ditulis komennya di kolom komentar yang sudah disediakan. Dan beginilah suasana tetangga-tetangga atau pemukiman penduduk di desa tempat saya tinggal ini. Kalau kita lihat suasananya sangat sepi, dan ini tuh biasa ya kalau di sini, apalagi kalau hari-hari kerja di mana orang-orang sibuk melakukan pekerjaannya ataupun mereka melakukan kegiatannya di dalam rumah. Suhu udara yang dingin ataupun panas di negara ini sudah biasa kalau masyarakatnya melakukan kegiatan di dalam rumah ataupun mereka pergi ke tempat-tempat untuk pergi berenang di musim panas. Kalau sekarang karena masih dingin ya, jadi saya yakin untuk
yang bekerja ke kantor atau ke tempat lainnya mereka sedang bekerja. Namun karena saya sudah pensiun jadi saya mempunyai waktu pagi ini untuk menggerakkan badan saya sedikit olahraga dan memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana situasinya di tempat ini. Selalu sepi dan sepi. Jadi nyaman sekali ya. Juga kita bisa melihat infrastruktur yang rapi dan kebersihan di sini sangatlah terjaga. Nah, di sini pun kita melihat kembali ya, ada bunga-bunga yang sudah mulai bermekaran. Bahkan di pohon ini magnolia ya. Kalau tidak salah nama bunga ini magnolia. Jadi ini pohon besar tetapi berbunga. Ini pun sudah muncul bunganya. Sementara pohon-pohon lainnya masih terlihat kering, walaupun ini bukan mati. Sebentar lagi akan sama dengan pohon-pohon yang lainnya, daun-daunnya muncul kembali ya, daun muda. Dan juga suasananya di musim panas nanti tentu akan berlainan, di mana semua pohon akan hijau kembali. Di desa tempat saya tinggal pun tentu dilengkapi oleh transportasi umum yang berupa bis ya. Jadi ini sangat dekat dengan rumah. Dan di sini kita bisa juga melihat pohon yang masih rantingnya kering ya. Sebentar lagi sekali lagi akan menjadi pohon yang rindang dan hijau kembali. Saya akan lanjutkan berjalan kaki di keliling pedesaan di mana tempat saya tinggal sehingga ada bayangan ya untuk teman-teman dimanapun kalian berada, terutama teman-teman yang berada di Indonesia. Beginilah suasana kehidupan di salah satu desa di negara Swiss. Di negara ini pun saya banyak belajar mengenai kebersihan lingkungan dan kelestarian alamnya. Seperti yang teman-teman lihat ya, ada 2 burung bango besar yang sedang enjoy di atas roof atau di atas bangunan rumah ya, di mana memang disediakan khusus untuk mereka supaya tidak kedinginan. Jadi masyarakat di sini pun sangat menjaga kelestarian alamnya, bahkan burung bango ini pun kadang-kadang disiapkan makanannya. Nah, teman-teman, ini sekilas suasana yang ada atau pada saat ini di tempat saya tinggal. Di belakang sana pun masih hijau ya, ada sedikit hutan kecil di mana orang-orang bisa berjalan kaki ataupun melakukan olahraga lari masuk ke dalam hutan di belakang sana. Jadi suasananya, keasriannya memang sangatlah bisa kita rasakan ya, jauh dari polusi udara ataupun polusi suara. Untuk sahabat yang ingin berkunjung ke negara Swiss, mudah-mudahan informasi ini bisa sedikit menambah wawasan kalian. Jadi di sini pun saya bisa menginformasikan kepada sahabat yang ingin berkunjung ke negara Swiss di bulan Maret atau bulan April, jangan lupa harus masih membawa jaket. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.